Pada akhirnya Al harus tetap menegakkan kepalanya dan menyampaikan tujuannya. Al mengatur nafas sampai menemukan titik tenang dan gambaran kalimat yang akan dilontarkan nantinya. Tiba-tiba konsentrasinya pecah dengan kedatangan Mbok Darmi yang membawakan beberapa gelas minuman dingin. Wah, kebetulan banget Mbok, dari tadi kita kehausan. Lihat Mbok jadi segar, ucap Fares. Yang segar minumannya apa sih Mboknya? Hahaha, balas Ray dengan tertawa ringan disusul dengan Fares dan Mbok Darmi. Kecuali Al dan Reina yang tampak masih tegang. Mbok Darmi meletakkan minuman itu di atas meja dan langsung kembali ke dapur. Segera Fares dan Ray meneguknya dengan semangat. Ray kemudian melirik Al yang masih kaku menunggu suasana yang lebih pas. Oke, Al. Silakan lanjutkan, ucap Ray. Beberapa saat kembali sunyi, tanda bahwa Al akan bersuara. Sebelumnya ayah menitip salam pada semuanya karena tidak bisa mengantar kemari dikarenakan harus melakukan check up, ucap Al. Semua mengangguk memahami. Selanjutnya, sebagaimana janji saya pada Reina untuk datang di hari ke-7 setelah kita bertemu kembali. Saya ingin melamar Reina, lanjut Al dengan kalimat yang sejelasnya. Semua pasang mata yang menyaksikan hanya terpaku, tak terkecuali dengan Mbok Darmi yang juga mendengarnya dari jauh. Terlihat sekali kebekuan di dalam diri Reina. Ia bingung harus bicara apa jika menerima atau menolaknya. Ray menoleh ke arah Mbok Darmi dan memberi kode agar Mbok Darmi ikut bergabung menemani Reina. Mbok Darmi segera menghampiri dan duduk di samping Reina. Seketika itu juga Reina langsung menggenggam erat tangan Mbok Darmi. Ada sedikit rasa tenang di hati Reina setelah didampingi olehnya. Saya sudah cukup mengenal siapa seorang Renaldi. Rasanya tidak ada alasan untuk saya menolak lamarannya, balas Reina sekaligus memberi jawaban terbaik atas keinginan Al. Alhamdulillah. Seketika itu kalimat thoyyibah terlontar dari mulut ke semuanya. Baiklah, saya selaku kakak kandung dari Reina sekaligus mewakili almarhum dan almarhumah orang tua kami, izinkan saya berbicara beberapa patah kata, ucap Ray. Ray menghela nafas dan membuangnya perlahan. Reina merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Tidak bisa dipungkiri jika Reina memiliki sifat yang manja dan kadang ala keras kepala. Tapi saya yakin, dengan dia berani menerima lamaran, terlepas dari siapa yang melamar, itu artinya sudah mulai tertanam kedewasaan dan memahami akan tanggung jawab atas pernyataannya. Adapun bila nantinya setelah sah menjadi sepasang suami istri dan mendapati Reina melakukan kesalahan, cukuplah menjadi pengingat seorang suami akan tanggung jawabnya meluruskan dan membimbingnya. Dan, pesan khusus dari saya. Seperti yang kita tahu, Reina telah ditinggal kedua orang tuanya sebelum ia melepas masa lajangnya. Jadi saya mohon sama kamu, sebagai kakak sekaligus mewakili orang tua Reina. Tolong, jaga Reina, jangan sakiti dia. Karena jika ada pertengkaran di antara kalian, tidak ada yang menjadi tempat bersandarnya selain Allah. Saya memberimu restu, dan melepas Reina untukmu karena saya juga yakin kamu yang terbaik untuk Reina. Karenanya, jangan pernah kamu hianati kepercayaan saya, lanjut Ray. Semua menyimak dengan khusyuk dan hikmat. Reina bahkan menitihkan air mata seketika teringat dengan kedua orang tuanya yang tidak dapat menyaksikan momen berharga itu. Silahkan kalian tentukan tanggal pernikahannya, jangan lupa untuk meminta nasihat Ustadz dalam pemilihan hari baiknya, ucap Ray. Al mengangguk patuh. Selamat ya, Al. Semoga acaranya lancar sampai sah menjadi sepasang suami istri. Selama menunggu waktunya tiba, kalian perbanyak belajar tentang ilmu membina rumah tangga. Karena itu sangat penting untuk mengarahkan tujuan pernikahan kalian dengan sebenarnya, pesan Fares pada Al dan Reina. Tiara nampak asyik menyantap makan siang bersama teman yang lain di sebuah restoran. Ia ketawa ketiwi membicarakan suatu hal. Tiba-tiba ada pesan masuk di ponselnya.
Tiara melirik ke layar ponsel dan menemukan nomor yang tidak ia ketahui mengirimkan sebuah video. Tiara membuka video itu dan cukup terkejut melihatnya. "Ayah," ucapnya seorang diri. Tiara terus memperhatikan video itu sampai selesai. Jadi selama ini, ayah yang telah berbuat salah. Gumam Tiara dalam hati. Tapi siapa yang sudah kirim video ini ke gue? Apa mungkin Intan? Tapi kalau Intan tahu ini, mungkin saja sudah dari dulu ayahnya Intan memenjarakan ayah, gumamnya lagi. "Kenapa Tiara?" tanya salah satu temannya. Enggak kok. Enggak apa-apa," balas Tiara menyembunyikan kegelisahannya. Kedua matanya mengembara ke setiap sisi, ia merasa khawatir ada seseorang yang mungkin saja mengikutinya. Guys, gue balik duluan ya," ucap Tiara pada teman-temannya. "Loh, kok gitu? Kita kan baru pesan makanannya." "Ah nggak asik lu," balas salah satu temannya. Ya, sorry banget. Gue ada urusan mendadak," balas Tiara mencari alasan. Oke deh." Tiara langsung bergegas pergi dari tempat itu menggunakan motornya dan berencana kembali ke kontrakannya dengan perasaan gelisah dan penuh tanya. Tiba-tiba ponsel Tiara berdering. Ia menghentikan motornya. Ada panggilan masuk dari temannya. Tiara langsung mengangkatnya. "Iya, Salsa. Ada apa?" tanya Tiara di balik telepon. "Mbak, bisa ke kontrakanku sekarang nggak?" "Emangnya ada apa?" "Kesini dulu saja," balas Salsa dengan nada mengkhawatirkan. Oke, gue ke tempat lu sekarang." Tiara langsung mengubah tujuannya dan bergegas ke kontrakan Salsa. Dalam beberapa menit Tiara sudah sampai di depan kontrakan dan menemukan Salsa yang sudah menunggunya di teras. Tiara cepat-cepat turun dari motornya. "Kenapa Salsa?" tanya Tiara. Salsa memberi kode dengan menoleh ke balik pintu yang setengah terbuka. Tiara cepat-cepat membukanya lebih lebar dan alangkah terkejutnya dia ketika menemukan Ray, Lia, Fares dan Intan telah duduk di kursi menunggu kedatangannya. Tiara dihujani dengan tatapan tajam dari setiap pasang mata. Jantungnya berdegup kencang bersamaan dengan nafas yang tersengkal-sengkal. Kini dirinya tidak bisa mengelak dan berbuat apa-apa. Intan bangkit dari duduknya dan melangkah perlahan mendekati Tiara. Beberapa saat Tiara dan Intan saling menatap sebelum akhirnya. Plak! Satu tamparan keras melayang di pipi kiri Tiara. "Dasar perempuan jahat!" teriak Intan dengan wajahnya merah padam karena amarah yang meluap. Tiara hanya bisa merasakan perih di pipi dan hatinya yang harus ia terima. Wajah yang melengos akibat tamparan perlahan ia luruskan kembali. Tiara melirik Lia yang hanya tertunduk dengan isak tangisnya. "Saya masih bisa terima caramu mempengaruhi Lia sampai memecah belah hubungan persahabatan kami. Tapi saya tidak bisa terima jika kamu sampai bermain-main dengan anakku," teriak Intan lagi dengan menggebu. "Kamu sampai meminta Salsa untuk menerorku dan membuatku merasa tidak tenang. Aku tidak akan melepaskanmu." Intan menggoyang-goyangkan pundak Tiara dengan teriakan yang menjadi-jadi. Sedangkan Tiara masih diam menerima perlakuan Intan terhadapnya. Fares menarik Intan berusaha membuatnya lebih tenang. "Saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Tapi saya tidak tahu kalau ayah saya yang telah melakukan kesalahan itu yang membuat saya benci pada keluargamu," ucap Tiara pada akhirnya dengan sungguh-sungguh. Maaf katamu. "Jangan harap saya bisa memaafkanmu," balas Intan yang masih dalam pelukan Fares. Tiara menjatuhkan diri dan berlutut tepat di hadapan Intan. "Saya siap menerima hukuman apa saja. Tapi sungguh, saya baru mengetahui kecurangan yang telah ayah saya lakukan," ucap Tiara menyesali. Intan kemudian menoleh ke arah Lia. "Lia, kenapa kamu diam saja?" teriak Intan. Lihat temanmu itu yang kamu anggap baik dan kamu bela mati-matian di depanku. Dia telah melakukan kejahatan," lanjut Intan dengan menunjuk ke wajah Tiara yang tertunduk. Seketika Lia kembali menangis.
Ray langsung merangkul pundak Lia. Tidak ada yang bisa menyalahkan Lia dalam hal ini. Tak terkecuali kamu, Intan, ucap Ray dengan penekanan pada Intan. Intan tidak mampu membalas ucapan Ray. Ayo Lia, kita pulang, ucap Ray. Ray dan Lia bangkit dari duduknya dan bergegas menuju mobilnya. Jangan kamu berusaha kabur, atau saya tidak segan-segan memenjarakan kamu dengan ayahmu, ucap Fares pada Tiara. Kemudian mereka juga kembali ke mobilnya dan bergegas pulang meninggalkan Tiara yang masih berlutut. Arggggh, teriak Tiara di tengah tangisnya. Salsa mencoba mendekatinya, namun Tiara menghalanginya. Dia masih belum puas memaki dirinya sendiri. Entah apa yang akan dilakukan Intan selanjutnya pada dirinya. Ia hanya bisa pasrah. Setelah sampai rumah, Lia cepat-cepat masuk ke kamarnya dengan tangisan yang belum juga reda. Ray segera mengejarnya. Lia duduk bersandar di atas ranjang dengan kedua lutut yang dipeluknya erat. Ray menatapnya lekat-lekat sebelum perlahan mendekati Lia. Apalah aku, hanya orang baru yang tiba-tiba datang di kehidupan kalian dengan segala permasalahan di dalamnya. Baiknya aku tidak perlu bersuara dalam hal apapun, ucap Lia dengan isak tangisnya. Hei, jangan bicara seperti itu. Saat ini kamu bukan orang lain, kamu berhak bersuara atas apa yang kamu anggap benar. Itu hanya persoalan kesalahpahaman, balas Ray dengan mengelus lengan Lia. Entah hal baru apa lagi yang aku tidak ketahui dan muncul dalam kehidupanku. Semuanya terasa menyudutkanku. Lia, kamu tidak melakukan kesalahan apapun dalam hal ini. Tidak perlu kamu sesali dan tangisi. Lagi pula semuanya kini sudah berakhir. Aku belum tahu sebenarnya Tiara, karenanya aku sampai membela Tiara. Apa bedanya dengan Tiara yang belum tahu kejahatan ayahnya dan membelanya sampai berbuat jahat? Apa dia juga tidak salah? Balas Lia. Ray sejenak terdiam. Terlepas Tiara telah melakukan kesalahan atau tidak, aku mengerti bagaimana perasaan Tiara. Tiara hanyalah orang yang tidak berdaya dan berusaha membalas ketidakadilan baginya atas ayahnya. Karena aku tahu bagaimana rasanya hidup susah, lanjut Lia dengan terkekeh. Ya, bisa saja kamu mengerti itu, tapi tidak dengan Intan yang merasa terusik ketenangannya apalagi sudah menyangkut keselamatan anaknya, balas Ray berusaha memberi pengertian. Lia mengangguk tanda memahami ucapan Ray. Ray menghela nafas dan membuangnya perlahan. Mas mohon, jangan lagi kamu terlalu memikirkan hal ini, karena itu akan berpengaruh pada kesehatan dan juga calon bayi di perutmu, ucap Ray dengan lebih tenang. Bagaimana kalau kita rencanakan liburan bersama keluarga yang di Banten? Ucap Ray. Seketika Lia kembali bersemangat. Boleh banget. Aku akan segera memberi tahu Sarah, balas Lia. Ray mengangkat sebelah alisnya melihat perubahan suasana hati Lia yang begitu cepat. Beberapa hari berikutnya Ray dan Lia telah siap berlibur seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Bagaimana? Sudah siap? Tanya Ray pada Lia yang mengemas beberapa barang pribadinya. Pakaian untuk 2 hari, sudah. Pakaian renang juga sudah. Alat sholat, make up, alat mandi. Oke. Semuanya sudah siap, balas Lia sambil mengabsen barang bawaan. Ya sudah kalau begitu Mas angkut ke mobil ya. Biar aku bantu, Lia menawarkan diri. Bawa yang ringan saja, balas Ray. Lia mengangguk patuh. Kini mereka beserta barang bawaannya telah masuk ke dalam mobil. Jadi, kemana tujuan kita? Tanya Ray dengan kedua tangan di atas kemudi. Pertama, kita jemput emak, bapak sama Sarah di rumah. Setelah itu, tempat wajib yang harus dikunjungi lebih dulu yaitu Masjid Agung Banten. Barulah setelah itu kita menginap di Bukit Waruwangi, balas Lia dengan antusias. Ray hanya mengangguk-angguk patuh karena kali ini dirinya hanya bertugas sebagai supir, segala konsep dan tujuan liburan semuanya diatur oleh Lia. Pagi-pagi sekali mereka sudah bergegas menuju rumah Lia.
Sekitar jam setengah 9 mereka sudah sampai, meski tetap harus berjalan kaki untuk dapat sampai ke depan rumahnya. Sudah menjadi hal biasa, setiap kali Ray berkunjung ke rumah Lia semua pasang mata ibu-ibu yang melihatnya seketika berbisik. Kayaknya Lia sudah hamil beberapa bulan. Kelihatan dari perutnya yang buncit, ucap seorang ibu yang berbelanja sayur. Iya. Terakhir kesini masih rata, balas ibu yang lain. Akhirnya hamil juga ya. Padahal dengar-dengar kalau Lia cuma dijodohkan ibu mertuanya. Suaminya yang kaya itu masih enggan menyentuhnya. Ya, tetap aja Bu, kalau lagi nafsu, mau kemana lagi selain ke istri. Saya juga dulu dijodohkan, sekarang malah udah punya buntut 4. Cinta mah akhiran Bu. Sepanjang jalan Lia melempar senyum pada siapa saja yang melihat keduanya. Tidak sedikit yang iri melihat pasangan muda itu. Enak banget ya jadi Lia, dapat jodoh orang kaya, ganteng pula. Duh. Aku mah apa atuh sampai sekarang belum juga kelihatan batang hidung calon jodohku, ucap yang lain. Mereka hanya tertawa ringan sampai di depan pintu rumah Lia. Mak Asih, Bapak Karni dan Sarah sudah siap dengan semua perlengkapan dan kebutuhannya. Ray melihat rantang besar beserta termos untuk nasi dengan mata membelalak. Emak udah masakin semur jengkol, opor ayam, telur rebus juga sambal buat bekal kita sampai di tempat piknik. Lumayan kan? Kalau beliin mahal banget, ucap Emak Asih sambil mengangkut rantangnya. Seketika Ray menarik ujung bibirnya. Ya sudah kalau gitu biar Ray yang bawakan, balas Ray meraih rantang di tangan Emak Asih. Emak Asih dengan senang hati menyerahkan barang-barang di tangannya. Ray justru terkejut karena barang yang harus ia bawa lebih banyak dan berat dari perkiraannya. Mereka segera menuju mobil dengan Ray yang tertinggal di belakang dengan setumpuk barang di tangannya. Bu Asih. Mau pindahan, Bu? Banyak bener barang bawaannya. Hehi, teriak ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Iya nih, pindah ke planet lain kayaknya, Bu. Hehi enggak kok, mantu ngajak liburan, balas Emak Asih dengan teriakan juga. Wih, iya sih yang punya mantu idaman. Pengen juga dong liburan. Atuh hayuk, nyusul. Kita, refreshing, gitu, balas Emak Asih yang kemudian melanjutkan langkahnya. Ray kini bisa bernafas sedikit lega setelah sampai di mobilnya. Tanpa menunggu lama mereka segera menuju lokasi pertama yaitu Masjid Agung Banten. Hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk dapat sampai ke tempat tujuan. Ini kali pertama Ray mengunjungi masjid yang menjadi warisan warga Banten. Ray melempar pandang ke segala arah melihat setiap sisi bangunan masjid. Nah, masjid ini didirikan pada tahun 1566 ketika Maulana Hasanuddin menjabat sebagai Sultan Banten pertama pada tahun-tahun 1552 sampai tahun 1570 kalau nggak salah, jelas Lia sambil berjalan berdampingan dengan Ray. Ray mengangguk-angguk tanda menyimak. Tapi kalau dilihat dari bangunannya, seperti ada nuansa Eropa, balas Ray sambil menatap bangunan inti dari masjid. Memang benar. Arsitekturnya perpaduan antara Jawa, Cina dan Eropa, balas Lia. Kalau pada hari besar Islam seperti acara Maulid Nabi, di sini biasanya ramai sekali saling memeriahkan acara dengan membuat panjang mulut. Banyak pendatang dari luar daerah yang hanya sekedar menyaksikan, lanjut Lia. Tepat di depan pintu masuk, Ray melihat para peziarah yang cukup berdesak-desakan. Kamu yakin akan ikut melakukan ziarah? Tanya Ray pada Lia. Lia mengangguk mantap. Ray melirik Emak Asih yang berada di belakangnya. Lia, sebaiknya kamu jangan ikut, tunggu di luar saja, ucap Emak Asih. Lia menggenggam erat tangan Ray dan menatapnya dengan tatapan memohon. Nggak apa-apa, Mak. Lia tetap ikut masuk. Biar aku yang menjaganya, balas Ray. Mereka akhirnya masuk dengan cukup hati-hati dan dapat menyelesaikan serangkaian ziarah dan menyantap makan siang dari bekal yang telah disiapkan Emak Asih.
Selanjutnya mereka meluncur ke tempat tujuan kedua, yaitu Bukit Waruwangi. Memakan waktu sekitar 2 jam dari Masjid Agung Banten menuju lokasi. Wah, tempatnya bagus banget. Kayak yang di luar negeri, ucap Sarah merasa terpukau dengan pemandangan yang serba hijau dengan hamparan rerumputan di ketinggian. Apa di sini ada tempat penginapan, Lia? Tanya Ray. Ada kok, di sebelah sana ada villa, jawab Lia sambil menunjuk. Oke, kita menyewa villa dulu agar kita bisa beristirahat, ucap Ray pada semuanya. Ray menyewa 2 kamar, satu untuknya dengan Lia, dan satu lagi untuk adik dan orang tua Lia. Kini mereka dapat beristirahat setelah hampir seharian berjalan-jalan. Lia, panggil Ray yang dalam keadaan merebahkan tubuhnya. Jawab Lia. Sepertinya tubuh Mas minta dipijit, ucap Ray. Lia tertawa ringan. Lagian maksa sih bawain banyak barang, balas Lia kemudian mendekatkan tubuhnya pada Ray dan siap memijit. Semua Mas lakukan demi kamu, balas Ray. Ah masa? Sebelumnya Mas bersikap masa bodoh dengan keluargamu, bahkan sempat merasa tidak nyaman dengan adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan hati Mas. Tapi rasa sayang Mas sama kamu sudah membimbing Mas untuk dapat menerima semuanya. Kalau Mas cinta sama kamu itu artinya harus cinta dengan lingkungan keluargamu juga. Karena kamu akan sangat senang melihat Mas dekat dengan keluarga dan lingkungan rumahmu, jelas Ray. Lia dibuat terpaku oleh Ray. Ray selalu punya jawaban untuk segala hal yang membuatnya bertanya-tanya. Sudah cukup. Terima kasih untuk pijatannya, ucap Ray. Lia melepaskan tangannya. Ayo, kita istirahat. Lanjut Ray. Duluan saja, balas Lia. Hentikan dulu pekerjaan yang lain, Lia. Waktunya istirahat, ucap Ray lagi dengan mata yang sudah tertutup. Iya, sayang, bisik Lia tepat di depan telinga Ray sebelum akhirnya satu ciuman mendarat di pipi kanan Ray. Ray tersenyum dengan mata yang masih terpejam. Lia cepat-cepat menghindar dan mengambil posisi untuk merebahkan tubuhnya. Kalau saja kamu sedang tidak berbadan dua, sudah kutarik tubuhmu, tidak akan aku lepaskan, gumam Ray dalam hati. Hari ini Reina bersama tim lainnya akan menghadapi proyek iklan dari rangkaian kosmetik khusus pria berupa sabun cuci muka dengan merek Kahvi. Reina dan tim melakukan meeting bersama dengan yang membintanginya dari aktor kenamaan bernama Jeffrey Miskol. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Jeffrey Miskol yang kebetulan diminta untuk membintangi sebuah iklan dari produk kosmetik pria yang sudah cukup populer yaitu dengan merek Kahvi, ucap Jeffrey. Seketika setiap pasang mata wanita tidak mampu berkedip, mereka tidak menampik ketampanan dari seorang aktor terkenal itu. Semoga dapat terjalin kerjasama yang baik, lanjutnya sebelum kemudian duduk kembali. Oke, Jeffrey. Terima kasih karena telah bersedia membintangi produk ini dan kepada klien yang telah mempercayakan agensi kami, ucap pimpinan agensi. Baiklah, saya akan memberikan gambaran kasar dari konsep iklan yang akan kita buat. Iklan ini mengusung tema outdoor di mana tidak lepas dari karakter populer sang aktor, yaitu sifat tangguh dalam menaklukkan segala tantangan alam. Tentu saja tantangan itu membuat kulit wajahnya menjadi kotor dan berminyak, saat itulah Jeffrey menggunakan Kahvi yang membuat wajahnya kembali berseri, jelas pimpinan. Untuk lebih jelasnya silahkan komunikasikan antar tim sesuai tugas masing-masing. Oke, saya kira cukup sekian. Setengah jam lagi kita langsung berangkat menuju lokasi, lanjutnya. Semua tim bergegas menyiapkan beberapa alat yang akan dibawa dan digunakan untuk produksi, tak terkecuali dengan Tiara. Tiara membawa kamera dan perlengkapan lainnya bersama dengan tim. Namun tiba-tiba saat akan menuju mobil, Tiara menjatuhkan perangkat kamera sampai sedikit retak. Prak! Suaranya terdengar sampai ke telinga pimpinan agensi. Tiara, apa yang terjadi? Tanya pimpinan agensi sebelum akhirnya melihat kondisi perangkat kamera yang tampak retak.
Dasar ceroboh. Ada apa denganmu? Akhir-akhir ini kamu sering sekali melakukan kesalahan, teriak pimpinan. Saya minta maaf, Pak. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi, balas Tiara dengan memelas. Hah. Pimpinan itu bergegas pergi. Reina yang melihat itu seketika menghampiri Tiara dan membantunya merapikan barang-barangnya. Kayaknya Mbak lagi kurang enak badan ya. Saya perhatiin beberapa hari ini Mbak lebih sering diam dari biasanya. Muka Mbak juga kelihatan pucat. Apa nggak izin kerja aja? Ucap Reina dengan kedua tangan yang membantu merapikan barang Tiara. Ternyata selama ini Reina belum tahu masalah gue, gumam Tiara dalam hati. Tiara menggeleng. Cuma meriang biasa kok, santai aja, balas Tiara. Ya sudah, biar saya bawakan barang-barang Mbak sampai mobil. Nggak usah, lu juga kan bawa barang, pasti berat banget. Nggak apa-apa. Cuma sampai mobil ini, balas Reina kemudian membawakan barang-barang Tiara dengan sedikit susah payah. Reina kenapa jadi baik gini sih, jadi tengsin kan gue, gumam Tiara. Tanpa disadari dari kejauhan Jeffrey terus memperhatikan mereka berdua, terutama melihat sikap Reina yang berbaik hati, dengan pandangan yang tidak biasa. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.